وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Oke, baik. Di mana rapat anunya? Saya cek dulu di sini. Di mana live-nya? Di LSKH. LSKH. Di fanpage-nya. Di mana? Yang fanpage itu yang mana sih? Tidak paham aku. Oke, baik. Baik teman-teman. Sorry, hari ini edisi khusus kita geser ke jam 10. Jam 10 lewat juga ternyata. Dah. Oke, nanti minggu depan kalau tidak ada agenda lain kita kembali ke jam 8 pagi biar sesudah itu bisa beraktivitas yang lain. Monggo seperti biasa kita awali dulu, kita kirim Fatihah ke guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mengajari kita mulai dari membaca, menulis, bicara, yang dengannya lalu kemudian kita bisa sampai kepada keadaan ini, termasuk bisa menelaah apa yang kita baca setiap waktu termasuk bacaan ini. Syai'ulillah, Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Udah ketemu Mat, aku di mana sih? Terus nyarinya fanpage LSKH gitu. Oh, yang fanpage. Fanpage itu di mana nyarinya? Bukan yang LSK hanya biasa gitu. LSK Win 9.2. Iya benar ya. Oke, baik. Ala kulli hal. Oke. Baik, monggo. Kita lanjutkan hari ini di halaman 61. Dikirim linknya dong, Mat. Aku klik linknya saja. Ya, di halaman 61. Jadi kan kemarin terakhir kita tutup dengan contoh, jadi bagaimana dia menunjukkan Bard. Bard itu penyanyi ya, penyanyi tradisional di Yugoslavia yang yang mampu mengulang hanya dalam, jadi setelah sekali mendengar nyanyian lalu disimpan 24 jam kemudian dia bisa mengulangi nyanyian tersebut. Nah, pengulangan yang dilakukan itu sebenarnya bukan pengulangan dalam pengertian dia menghafal secara verbatim kata demi kata, tetapi sebagaimana lazimnya oral memorization, dia bilang memori atau hafalan oral yang dia ingat itu sebenarnya formulanya. Jadi dia mengingat dalam bentuk formula gitu. Oke. Baik. Itu dari Mas Tuhan. Oke, ini. Oh, dari Duha. Duha udah mulai nonton tuh. Ngaji Abah kata Duha. Baik, Duha. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan, masih lanjutan dari itu. Oke, masih lanjutan dari yang start. Nah, sini aku ben iso. Oke, baik. Tak matikan suaranya aku di situ. Nah, oke, di halaman 61 ya. Masih melanjutkan cerita dia tentang penyanyi Yugoslavia itu. Ya, oke, kita Significantly, illiterate singers in the widely literate culture of modern Yugoslavia develop and express attitudes towards writing. Kata dia secara signifikan, para penyanyi yang illiterate ini tadi, yang tidak bisa membaca dan menulis ini, penyanyi yang apa kita sebut apa dalam bahasa Indonesia illiterate itu? Buta huruf. Para penyanyi yang buta huruf in the widely literate culture, yang berada di tengah budaya literate yang sangat luas di era Yugoslavia modern, develop and express attitudes towards writing. Mereka membangun dan mengekspresikan sikap terhadap tulisan.
they admire literacy and believe that literate person can do even better what they do. They admire literacy. Mereka sangat membanggakan, mengagumi literasi, jadi kemampuan baca tulis, and believe, dan percaya that a literate person, percaya bahwa seorang yang bisa membaca menulis itu, seorang yang melek huruf, can do even better what they do, than what they do, maksudnya dapat melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang bisa mereka lakukan. Namely, recreate a lengthy song after hearing it only once. Yakni recreate, menciptakan kembali, a lengthy song, lagu yang panjang, after hearing it only once, sudah mendengarnya sekali saja. Nah, jadi ya biasa. Ini kayak inferior kompleks juga perasaan. Hal ini karena this is precisely, inilah yang sesungguhnya what literates cannot do, yang sebenarnya precisely what literates justru ini yang sebenarnya yang seorang yang melek huruf yang tidak bisa melakukannya sama sekali. Cannot do or can do only with difficulty, atau kalaupun mereka bisa melakukannya pasti sulit sekali itu. Ya ini kayak kita singano, kayak kita yang hidup dalam tradisi tulis ini. As literates attribute literate kinds of achievement to oral performance. As literates, sebagaimana orang-orang yang melek huruf ini tadi, attribute literate kinds, ya mereka mengatributkan atau menempelkan, mensifati segala sesuatu yang berhubungan dengan literasi, attribute literate kinds of achievement. Jadi segala capaian-capaian yang dalam dunia literasi itu to oral performance, kepada para penampil, para performer lisan ini tadi. So oral performance attribute oral kinds of achievement to literate, tetapi jadi sebagaimana orang yang sebagaimana literate. Jadi kalau orang yang melek tulisan menganggap itu kelebihan orang yang lisan, tapi sebaliknya oral performance attribute oral kinds of achievement to literacy. Nah, orang yang oral performance ini, para penyanyi oral, sebaliknya justru mengagungkan capaian attribute oral kinds of achievement to literacy. Jadi capaian terbaik itu kepada literasi. Jadi saling berbalik gitu. Yang literate menganggap itu sulit sekali, dan itu adalah capaian yang hanya bisa dicapai oleh oral performance. Sebaliknya oral performance menganggap itu capaian yang hanya bisa dicapai oleh orang yang literate gitu. Karena berada. Nah, tapi itu sebenarnya dunia yang cara penilaian saat ini itu yang menarik kan. Jadi gini. Kalau di dalam sejarah Quran itu yang suasananya sebaliknya, bukan dalam pengertian admire, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris itu misrepresents, artinya tidak dilihat secara tepat. Nah, ini kan persis seperti jadi kalau sebaliknya kan berpikir begini, persis seperti penilaian sebagian orientalis terhadap sejarah Quran yang menafikan kelisanan yang hanya berdasarkan kepada manuskrip. Ya, karena mereka literate. Nah, literate gitu kan. Jadi berdasarkan, jadi berbasis hanya, padahal sebenarnya Quran itu Quran itu sebenarnya ditransmisikan dan dijaga lewat oral performance. Jadi penampilan oral gitu. Jelas tulisan itu kan fungsinya hanya fungsi mnemonik. Tetapi ketika penilaian semata-mata disandarkan kepada teks, ya hasilnya ya begitu. Oke, baik. Lord Early showed the applicability of oral formulaic analysis to Old English, Beowulf, and others have shown various ways in which oral formulaic method help explain oral or residually oral composition in the European Middle Age, in German, French, Portuguese, and other languages. See volume, okay. Lord sebelumnya sudah pernah menunjukkan pada karya dia tahun 60 di Beowulf itu the applicability tentang penerapan, kemampuan untuk penerapan dari
oral formulaic analysis, analisis formula lisan terhadap bahasa Inggris Old English, Inggris klasik gitu, Inggris Beowulf, di karya Beowulf itu, and others, dan yang lain juga have shown various ways. Nanti ke bawah kita lihat keterangannya. Have sounds various ways in which oral formulaic method have explained oral. Jadi yang lainnya juga menunjukkan beragam cara di mana oral formulaic methods, metode formula oral. Jadi formula kelisanan dari formula oral itu kan struktur ritma, struktur rima, itu yang kemarin disebut dengan formula oral. Atau kalau yang Yunani kemarin itu kan yang dialektik, saya nggak hafal namanya itu. Apa kemarin dialektik hexameters itulah. Nah, dactylic hexameter kemarin itu model-model formulaik gitu. Kalau di Jawa itu apa yang mirip pantun? Orang Jawa punya kok yang mirip pantun. Paraan ya, nggak ada orang Jawa ya. Murid Jawa aja tulisnya. Sulawesi, nggak ada orang Jawa ya. Siapa yang orang Jawa? Coba orang Jawa tahu tuh. Duha tahu nggak Jawa Duha? Orang Jawa itu ada semacam performance yang mirip seperti pantun tapi itu oral. Jadi mereka ya mirip orang berpantun tapi hanya 2 baris. Jadi bukan 4 baris. Pantunnya hanya 2 baris. Apa yang namanya? Ada orang Jawa punya istilah itu. Ada istilah namanya. Jadi hanya 2 baris itu artinya 1 sampiran, 1 isi. Nah, kan kalau pantun kan kadang-kadang biasanya kan 4. Apa? Parian. Nah, iya parian. Sopo sing bilang parian iki? Iya parian, benar. Orang Jawa punya parian itu, benar. Parian namanya. Oke, iya. Lah itu sama itu. Parian itu juga sebenarnya kan tradisi lisan dan yang diingat formula. Jadi Jadi yang diingat bukan kata-katanya. Jadi seketika saja mereka ketika ngobrol itu. Itu mirip ketika orang Betawi kalau kemantenan itu. Kan pakai pakai pantun. Nah, dengan imajinasi itu kalau kita baca Gregory Scholar, orang Arab masa lalu juga orang-orang Baduy misalnya yang dengan cara hidupnya mereka punya keterbatasan akses terhadap alat tulis, maka lalu kemudian ketika harus mengekspresikan sesuatu ya sama berformula gitu. Jadi itu yang membuat bahasa itu mudah dilakukan karena bahasa lisan itu di awalnya memang formula itu kan berirama, musikalitasnya lebih tampak daripada bahasa tulis gitu. Ya. Oke. Jadi dilakukan lebih enak. Kayaknya ya bahasa Jawa juga begitu ya, mereka bikin tembang. Iya parian ya benar, parian namanya. Dan tapi hanya 2 baris kan benar ya Duha ya, di 2. Benar, parian itu kan hanya 2 baris. Jadi 1 sampiran, 1 isi gitu. Oke. Jadi explain oral oral formulaic methods. Jadi bagaimana metode formula lisan itu help explain oral or residually oral compositions itu mencoba membantu menjelaskan komposisi oral atau komposisi dari residu oral. Komposisi residu oral itu kan seperti yang kita tunjukkan kemarin yang kasus misalnya ya kita berpantun tapi pantun ditulis itu kan komposisi residu oral. Kenapa? Karena misal begini, pantun itu walaupun ditulis tapi dia ditentukan oleh ritma itu formula, lalu kemudian rima. Rima itu kan sebenarnya oral, bukan tulisan. Jadi rima itu ditentukan oleh bunyi. Makanya itu rima itu kesamaan bunyi di belakang gitu loh. Jadi bisa jadi kasusnya misalnya kayak dalam bahasa Inggris gitu kan. Tulisannya bisa jadi kan tidak selalu tulisan itu sama dengan bunyi kan kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia sih sama sih kadang-kadang ya. Secara umum bahasa Indonesia sama, tapi jadi yang mengatur rima itu bukan tulisan, tapi bunyi. Jadi kesamaan bunyi. Yaitu kayak kalau dalam bahasa Arab apa itu? Rima itu arutnya ya. Arut apa qafiyahnya? Mana Jalili? Qafiyahnya, sorry. Qafiyahnya. Arut itu ritmenya, qafiyah itu rimanya.
Jadi rima itu yang sama-sama qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adnya itu rima itu. Itu rima. Tetapi yang kemarin kita bicarakan kayak misalnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 dan 2 itu rimanya aq. Ayat 3, 4, 5 rimanya gitu kan. Jadi dia berima. Tetapi ritmenya 8 10 apa gimana? 8 10 12 10 8. Nah, kan gitu kemarin tuh urut anunya. Oke, jadi kemudian dan itu tadi dari komposisi kelisanan yang residual itu ada di Eropa abad pertengahan, di Jerman, di Prancis, di Portugis dan bahasa-bahasa lain. Fieldwork across the globe has corroborated and extended the work done by Pari and for more extensively by Lord in Yugoslavia. Jadi studi lapangan, jadi kajian lapangan across the globe, jadi yang lintas dunia, has corroborated setelah mendukung and extended dan memperluas, mengembangkan the work done by Pari, jadi karya-karya yang dilakukan oleh Pari, and far more extensively dan lebih ekstensif lagi by Lord in Yugoslavia, dan bahkan lebih luas lagi dari karya-karya Lord di Yugoslavia. For example, misalnya Goody, contoh-contoh aja gini. Reports Goody melaporkan bagaimana among the Lodaga of Northern Ghana, di antara orang-orang Lodaga di selatan Ghana, where the invocation to the Bagre, di mana doa persembahan, permohonan kepada Bagre itu like the Lord's prayers among Christians, itu seperti berdoa doa kepada Tuhan di antara orang di kalangan Kristen. It's something everyone knows, sesuatu yang semua orang tahu. Nah, ini menarik ini, knows-nya dia kasih it's something everyone knows, adalah sesuatu yang semua orang tahu. Taunya pakai tanda kutip situ. The renditions of the invocation are nevertheless by no means stable. Tetapi performasi tampilan pengucapan penyajian penampilan dari doa-doa itu are nevertheless by no means stable, tapi nggak pernah sekalipun demikian itu nggak pernah stable, berubah terus walaupun something everyone knows, jadi semua orang tahu tapi nggak pernah sama sebenarnya, itu nggak pernah sama. The invocation consists of only a dozen lines or so. Doa-doa itu terdiri hanya dari sekitaran a dozen lines or so, jadi selusin bait atau or so atau sekitaran itu. Jadi a dozen lines itu maksudnya lusinan bait atau sekitarannya, berarti nggak banyak banget, puluhan saja maksudnya. If you know the language, apabila kamu tahu bahasa itu, as Goody does, sebagaimana melakukan Goody, the pronounce of opening praise, masuk mama? Iya, wah masuk mah nggak apa-apa di situ buat hiasannya. The pronounce and pronounce the opening praise of the invocations, dan pronunciasi pengucapan dari prase pembuka dari doa tersebut. Your hearer might take up the refrain, correcting any mistake he or she finds you making. Pendengarmu bisa jadi refrain itu apa? Meluruskan bagian meluruskan ya. Meneruskan, correcting any mistakes he or she finds you making. Jadi pendengarmu bisa tetapi untuk apa? Untuk mengoreksi kesalahan yang he or she finds you making, yang dia laki-laki atau perempuan temukan bahwa kamu, jadi ketika mereka dapatkan kamu melakukan kesalahan, and if you know the language as good it does the pronounce the opening praise of the invocation, your hearer may take up the refrain, correcting any mistake he or she finds you making. Jadi pendengarmu itu bisa jadi meneruskan untuk mengoreksinya, jadi sedikit saja. However, tapping shows that the wording the obligate. Jadi gini, kalau kita yang membaca
lalu kemudian bacaan itu salah, mereka membenarkan. Nah, kan mereka membenarkan. Logikanya kan kalau membenarkan tuh berarti ada yang pakem benernya gitu. Seakan-akan mereka menghafal. Tapi yang terjadi apa? However, tetapi tapping shows, jadi rekamannya menunjukkan that the wording of the invocation can vary significantly from one recitation to the other. Diksi atau kata-kata dari doa itu bisa bervariasi, berbeda secara signifikan dari satu doa ke doa yang lain. Even in the case of recitation by the same individual, bahkan dengan resitasi atau bacaan yang dilakukan oleh orang yang sama. And even in individuals who will correct you when your version does not correspond to their. Dan bahkan juga bagi individual-individual yang mungkin mengkoreksi kamu ketika versimu tidak sesuai dengan apa yang mereka their current versions yang mereka miliki saat itu. Jadi di kalangan Lodaga ini kata dia, kasusnya kalau berdoa, saya nggak ada contohnya sini. Kalau berdoa lalu kemudian doanya nggak banyak, kan hanya sekitar 12-an baris, ya solusinan baris berarti puluhan saja, belas-belasan baris. Tapi kalau kita dan semua orang tahu doa itu, jadi kayak kita lah doa pembuka gitu, tetapi dan tidak dihafal. Tetapi kalau kita, makanya nausnya dia kasih tanda kutip kan, nausnya itu nggak tahu di Indonesia di tanda kutip nggak? Oh, di Inggris itu dikasihnya tanda kutip kalau di Inggris. Naus itu semua orang tahu. Nah, ya kalau di teks Inggris, ya diketahuinya tuh situ dikutip pakai tanda kutip juga. Nah, pakai tanda kutip semua orang tahu kata dia. Ya kalau di bahasa Indonesia yang diketahuinya itu semua orang tahu tuh dikasih tanda kutip. Tahu yang dimaksud itu ternyata bukan hafal. Jadi ternyata sangat bervariasi. Bahkan kalau kita membaca, mereka bisa mengoreksi. Seakan-akan kalau ngoreksi itu ada yang baku gitu. Tapi ternyata mereka sendiri kalau membaca juga sangat bervariasi. Jadi bervariasi. Lah itu menjelaskan ya seperti itu. Jadi kalau kita membaca doa bahasa Arab mungkin pakem. Kenapa? Karena kita menghafal doa sebelum makna. Kita menghafal doa sebelum makna. Kita mendahulukan performasi. Jadi kita menghafal doa itu kan bukan pesan dulu. Jadi bukan, tetapi bisa gini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata dia demennya sama hamdanah, dia gantikan Rabbana atina fid dunya hamdanah. Dia enggak mau hasanah gitu kan. Orang ngerti Quran, orang ngerti apa, taunya bahwa itu doa kebaikan dunia akhirat. Nah, kan gitu kan? Tetapi kan bukan pesannya yang ditangkap. Karena bukan pesan, maka lalu kemudian kita menghafal doa itu exactly as a formula. Jadi bukan sebagai formula, tapi sebagai hafalan verbatim. Rabbana atina itu kita hafal sebagai verbatim memorizations. Jadi hafalan verbatim, bukan hafalan oral. Tapi kalau doa yang dimaksud tuh doa bahasa Indonesia. Nih kan diajari doa ya mungkin seperti orang Nembang itu, sudah berdoa gini, diingat-ingat pokoknya minta kebaikan pakai bahasa Indonesia gitu kan. Lalu kemudian orang menangkap pesan harus berdoa tentang kebaikan. Nah, besok kalau dia mengulangi doa itu bisa jadi dia akan menggunakan wording yang berbeda. Karena yang diingatkan pesan oral kan, pesan lisan. Nah, itu yang membedakan antara verbatim memori hafalan verbatim dengan hafalan oral. Nah, kasus Quran kita itu kan menarik. Awalnya Quran itu sebenarnya adalah hafalan oral, memori oral. Tetapi kesini lalu kemudian dia menjadi memori verbatim. Tetapi nggak cukup sampai di situ, karena sisi kelisanan Quran itu kan tidak bisa hilang. Akhirnya ketika menghafal, hafalan verbatim itu tetap tidak sempurna kalau tidak melewati hafalan lisan. Karena karakter bunyi Quran yang dibedakan dengan karakter bunyi Arab biasa. Kalau dia hanya seperti Arab biasa, itu kayak orang menghafal syair Arab. Nah, itu hafalan verbatim itu. Baca teks gitu kan, misalnya kayak kita baca hadis. Baca hadis itu kita hafalan verbatim itu. Baca hadis itu sekarang kita menghafal hadis itu sekarang hafalan verbatim. Hafalan verbatim, bukan hafalan oral lagi. Bukan hafalan oral. Tetapi pada kasus Quran itu residualnya masih kuat. Jadi residual oralnya. Kenapa? Karena ada bunyi yang khas terhadap teks ini. Nah, ada bunyi yang khas terhadap teks. Bunyi-bunyian khas ini yang tidak bisa diwakili sepenuhnya oleh hafalan verbatim. Dia masih tetap membutuhkan hafalan
oral. Nah, tetapi bedanya dengan hafalan oral yang di masa awal, kalau hafalan di oral di masa awal itu kan masih memungkinkan terjadinya varian, maka muncul varian qiraat. Sementara hafalan oral saat ini itu fungsinya hanya mengkolaborasi terhadap hafalan verbatim. Karena berfungsi terhadap hafalan verbatim, itulah berlaku penjelasan Arkun tentang Quran sebagai korpus resmi tertutup. Quran sebagai korpus resmi tutupnya itu yang membuat lalu kemudian hafalan verbatimnya berlaku. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena ada faktor bunyi khas dari bahasa Quran yang tidak dimiliki oleh bunyi-bunyi bahasa Arab yang lain sekalipun dengan diksi yang sama. Yang itu kita kenal dengan tajwid. Nah, tajwid itu yang membuat lalu kemudian oral memorization-nya tetap dibutuhkan sekalipun teksnya sudah berubah menjadi oral, menjadi teks verbatim berupa teks tertulis gitu. Jadi nggak bisa sendirian lagi, nggak bisa sendirian lagi dengan oral dengan hafalan verbatim gitu. Hafalan verbatim itu kan ngapal kata demi kata maksudnya. Ya nggak berlaku lagi itu, tidak bisa berlaku penuh gitu. Dan memang kalau yang kita bisa lakukan ya residual ya. Residual, kecuali dalam kasus Quran itu yang kita temukan sekarang adalah residu kelisanan, maksudnya residu kelisanan tidak bisa sepenuhnya. Tetapi kalau kita masuk ke wilayah tafsir, bisa jadi masih muncul tafsir oral. Tafsir oralnya bisa jadi masih muncul. Tetapi pada kasus Quran, nah memori oral dan memori verbatim itu sekarang dia menjadi satu kesatuan. Ya tadi karena Quran sudah menjadi korpus resmi tertutup sebagai teks verbatim. Nah, terlepas dari perdebatan teologis gitu kan, perdebatan teologis saya tidak mau masuk ke sana. Kita terlepas dari perdebatan teologis tentang apakah Quran itu secara verbatim dari Tuhan atau tidak. Itu kan perdebatan teologis yang juga ya sampai berujung mehnah berujung bunuh-bunuhan. Nah, sekarang wis ra usah lah bunuh-bunuhan. Wis ora tekan kono. Oke, baik. Wis tekan jam piro lagi. Oh punya aku sing mapet ini. Tadi ada Mas Parian Mbah. Oke, bagus ini pertanyaan dua. Nanti sebentar dua ya. Ya. Kalau memang oral community, kenapa sejak awal sudah ada tuntutan menghafal Quran kata per kata? Kalau menurut aku secara sosiologis sebenarnya kata per kata yang dimaksud itu juga kata di dalam konteks oral, bukan kata dalam konteks verbatim. Makanya masih memungkinkan terjadi varian qiraat dengan perbedaan kata gitu. Nah, tetapi bahwa lalu kemudian kasusnya persis seperti kriteria pengumpulan mushaf pertama kali pada masa Abu Bakar. Sorry, saya menjawab pertanyaan Duha di Facebook gitu. Kalau yang jadi kasusnya kan persis seperti kriteria akhir pada saat pengumpulan pertama di Abu Bakar dan juga di masa Utsman, ketika lalu kemudian bertemu dengan beragam varian bunyi, maka lalu kemudian mana yang didahulukan untuk dimasukkan ke dalam mushaf yang mewakili apa? Maka yang diambil adalah mushaf yang mewakili lugat Quraisy karena itu lugatnya Nabi. Jadi preferensi itu terjadi lebih karena otoritas kenabiannya. Otoritas kenabiannya. Tetapi bahwa kata per katanya itu sebenarnya masih memungkinkan terbuka sebagaimana kultur oral secara umum. Satu. Lalu kemudian, tapi lagi-lagi ini prediksi karena kita tidak punya bukti kelisanannya ya. Kemungkinan yang lain adalah bahwa karena sekalipun dalam tradisi lisan, Nabi kan dari awal menyatakan bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan. Maka ada tekanan lebih untuk orang mengingat secara verbatim. Walaupun dalam kasus karena dia berada dalam masyarakat oral, tetap yang dimaksud dengan hafalan verbatimnya tidak 100% persis seperti yang kita pahami ketika terjadi proses transmisi dengan tulisan, yaitu yang memungkinkan munculnya qiraat. Jadi perintah menghafal kata per kata itu tidak dalam pengertian hafalan sama persis seperti kita masuk sekarang, tapi hafalan yang masih membuka ruang varian qiraat itu. Woi,
taruh sini buat manas-manasin Duha, Mak. Sini, Mak. Buat manas. Duha di Facebook nontonnya. Dia nggak lihat kalau ada mangga di sini. Nggak apa-apa. Duha nggak tahu Duha di sini ada mangga, Duha. Manas-manasin yang lain, bukan cuma Duha. Ada hijrian di situ juga. Oh, ada Lin juga tuh. Lin nonton juga tuh. Oke. Baik. Aku manas-manasin, taruh sini buat manas-manasin ya. Oh, di tempatku macet, Ding. Oke. Baik. Iya, gitu Duha posisinya. Jadi yang dimaksud kan di dalam literatur qiraat itu kan jelas gitu. Walaupun dalam literatur qiraat kan di variannya, tetapi varian itu muncul karena yang dimaksud dengan kata per kata itu di dalam ruang lisan, bukan dalam ruang tulisan. Makanya masih memungkinkan munculnya terjadi varian. Lalu perintah itu terjadi karena itu kitab suci. Bukan kitab, karena itu wahyu saat itu. Karena itu dianggap wahyu gitu kan. Oke. Diterima sebagai wahyu dan diyakini bahkan. Oke. Dan itu kan juga terjadi sebenarnya dalam sejarah kitab suci yang lain. Walaupun sama-sama oral, lalu kemudian usaha untuk membacanya secara ketat, secara verbatim itu juga terjadi ketika dia diyakini sebagai kitab suci. Itu terjadi pada kasus Bible, terjadi pada kasus Taurat juga gitu. Dan lagi-lagi walaupun dia tidak pernah berdiri sendiri ya, ada kasus tentang komunitas mendukungnya dan sebagainya. Itu mungkin Duha. Punya aku macet deh, nggak bisa baca kalau ada komen yang lain. Baik, sampai mana tadi? Repetition. Sorry. Oke. Goody findings. Oke, ini terus ya kita. Oke. Goody finding here and the findings of others. Jadi temuan Goody di sini dan temuan yang lain make it clear that oral peoples at times do try for verbatim repetition of poems or other oral art forms. Menunjukkan dengan jelas, menjadikan jelas bahwa oral peoples at times, jadi orang-orang oral ini, orang-orang lisan pada masanya, at times, pada beberapa waktu pada masa itu, do try for verbatim repetition. Memang berusaha untuk mengulangi secara verbatim of poems, puisi-puisi itu, or other oral art forms, atau bentuk-bentuk puisi, bentuk-bentuk seni lisan lainnya. Itu maksudnya koreksi tadi itu loh. Ada koreksi itu kan berarti memang maunya menghafal secara verbatim, tetapi itu ada dalam domain hafalan oral. Jadi sekalipun mau ke sana ya hasilnya nggak gitu. Nah, jadi itu menunjukkan, jadi ada koreksi, ada apa sih, itu menunjukkan bahwa memang mereka berusaha kok melakukan menghafal secara verbatim. What is their success? Nah, lalu apa hasilnya mereka, kesuksesan, keberhasilan mereka? Most often it is minimal by literate standards. Sering sekali ini sangat minimal berdasarkan standar-standar literasi. From South Africa Opland, dari Opland Afrika Selatan, reports earnest efforts at verbatim repetitions and result. Any poet in the community will repeat the poem which is in my limited testing at least 60% in correlation with other versions. Success hardly matches ambition here. 60% accuracy in memorization would earn a pretty low mark in schoolroom recitations of a text or in an actual renditions of a play scripts. Jadi dari Opland South Africa di tahun 76. Opland itu apa? Opland itu nama orang. Iya ya. Oh iya, Jeffrey Opland. Oke. Jadi laporan Opland dari South Africa, from South Africa, dari South Africa, Opland reports earnest efforts at verbatim. Jadi melaporkan tentang capaian dari usaha untuk mencapai pengulangan verbatim, and the result, and hasilnya katanya, any poet in the community, semua pengarang, semua penyair di dalam komunitas itu will repeat the poem, akan mengulangi puisi itu, which is in my limited testing, at least dalam yang ada di mana tes saya yang terbatas ya, pada pengujian yang terbatas, at least sekitar, jadi capaian mereka itu hanya sekitar setidaknya 60%
in correlation with other persons, yang bisa berkorelasi sesuai dengan versi yang lain. Success hardly matches ambition here. Sukses itu sangat sulit untuk match, nyambung dengan ambisi di sini, dengan kemauan di sini. Ambisi di sini dalam artian positif ya, bukan dalam artian negatif. Ambisi dalam artian kemauan, tujuan. 60% accuracy in memorization, 60% akurasi di dalam hafalan would earn a pretty low mark, akan mendapatkan nilai yang rendah in the schoolroom, kalau di sekolah gitu kan. In the schoolroom recitations of a text, dalam pada pembacaan teks di kelas gitu. Or in actor rendition of play script, atau bagi penampilan seorang aktor dalam membaca skrip, play script itu skrip ya, skrip film, skrip apa, kok kehilangan kosakata saya. Play script, play itu drama, Pak. nah ya, naskah drama. Play script itu naskah dramanya. Jadi kalau 60% itu ya nilainya jelek gitu. Cuma sampai cukup saja itu kalau ujian. Tetapi ya realitasnya begitu. Jadi cuma 60% aja yang sama kalau walaupun mereka berusaha menghafal secara verbatim. Many instances, jadi menarik ini. Kita bisa nguji dengan Quran. Tapi tadi itu benar pertanyaan Duha tadi. Quran itu kan karena ada muatan teologis, lalu ada perintah untuk menjaganya karena dia sumber selain komunikasi oral, dia juga dijadikan referensi untuk sejumlah peristiwa, untuk referensi hukum, referensi moral dan sebagainya pada masa Nabi juga. Karena Nabi sebagai otoritas, maka memungkinkan tingkat jadi renditions-nya atau pengulangannya itu akurasinya di atas 60% jadinya. Nah, saya tidak pernah, ini teman-teman yang ahli qiraat yang menarik untuk menghitung berapa persen sih variasi qiraat itu terjadi di dalam masing-masing qiraat. Misalnya qiraat A dengan qiraat B itu kalau dihitung pakai persentase, berapa persen tingkat akurasi kesamaan dan tidak kesamaannya. Nah, kalau di Afrika Selatan ini kan hanya sekitaran 60%. Karena ini kan puisi, bukan kitab suci. Pada kasus kitab suci kan pasti tetap terjadi. Nah, menarik juga kalau melihat pada kasus hadis. Hadis itu kan hampir mirip dengan puisi ini. Jangan-jangan tingkat akurasi hadis secara verbatim itu juga sekitaran ini. Nah, itu menarik sebenarnya melihat itu. Dan kalau dalam kasus hadis misalnya itu kan bisa, kalau dalam kasus Quran kita bisa melakukan itu, melihat tingkat akurasi pengulangan itu dengan membanding, menghitung persentase. Kayaknya belum ada deh yang meneliti qiraat dengan menghitung persentase variannya. Jadi perbedaan varian itu di persentase antara satu dengan yang lain, tingkat kesamaannya. Lalu kemudian pada kasus hadis kan lebih menarik. Jadi hadis yang setema, beberapa hadis yang setema itu bisa diukur berapa persen tingkat perubahannya dari yang lain. Nah, tentu tidak seperti dalam konteks filologi. Kalau dalam konteks filologi kan mau mencari mana urteks, mana yang copy, gitu kan? Nah, dalam konteks ini tidak dalam pengertian menentukan satu urteks. Urteks itu teks asal. Ini satu teks asal, yang ini copy gitu kan. Tidak untuk menentukan itu, tapi untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar peristiwa kelisanan. Makanya variannya itu, tingkat persentase varian yang terjadi itu karena problem kelisanan ini tadi. Jadi kan menarik, nanti bisa menguji temuannya Goody ini kan. Temuan Goody ini kan dia lakukan terhadap Opland. Temuan Opland ini kan dilakukan Jeffrey Opland tadi. Jeffrey Opland ini tahun 76 dia lakukan terhadap para penyair-penyair di Afrika Selatan, dan dia melakukan tingkat akurasinya kan maksimal sampai 60%. Bisa di bawah 60%. Nah, ya karena kelisanan tadi. Nah, hadis yang mayoritas sebenarnya adalah lisan, itu menarik melihat apakah karena yang penutur ini nabi. Jadi kan ada otoritas yang berbeda antara audiens penyair dengan sahabat sebagai audiens nabi. Itu kan berbeda kan karakternya, karakter audiens. Sama-sama terjadi dalam struktur lisan, tetapi karena ada perbedaan, yang berbeda kan power relationnya, relasi kuasa yang berbeda antara penutur dan audiens, nabi dan sahabat, penyair dan audiensnya penyair. Apakah perbedaan relasi kuasa ini juga mempengaruhi
tingkat perbedaan prosentasenya. Dengan sama-sama lisan gitu. Dengan sama-sama lisan itu. Menarik itu sebenarnya kalau mau menguji itu. Jadi kalau sama berarti relasi kuasa antara nabi sahabat dengan poet dan audiens itu berarti tidak berpengaruh. Tapi kalau berbeda, nah bisa kalau lebih rendah malah jadi malah muncul tesis lain nanti. Tapi kalau misalnya lebih tinggi tingkat akurasinya, maka bisa muncul tesis kemudian yang perlu diuji lagi tentu. Apakah tingginya persentase itu karena relasi kuasanya yang berbeda antara nabi sahabat dan ini. Menarik itu, Mat. Oh ya. Jadi ya, aku tiba-tiba kepikir sampai gue nih digali. Jadi kita bisa menguji temuan-temuan di dalam teori kelisanan. Oke, baik, sudah jam 11 lewat 3. Tadi kita lewatin sedikit aja, lewatin 10 aja ya. Bentar lagi zuhur kita stop ya. Mas Ya. Duha ada tambahan. Apa tuh, sorry. Monggo. Dalam kasus hadis tentang transgenderism sepertinya lebih dari 60% barangkali isu dalam konten juga menentukan tingkat keketatannya. Oke. Gender mungkin cukup sensitif sehingga harus ditolak bersama. Oke, bisa jadi. Oke, good. Makasih Dua. Jadi bisa jadi relasi kuasa itu malah menarik. Relasi kuasa itu tidak tentang penutur dan audiens. Bisa jadi relasi kuasa itu juga mempengaruhi diskursus kan akhirnya. Jadi mana diskurs yang dominan, jadi dominasi diskurs itu membuat upaya orang untuk mengingat pesan secara verbatim itu lebih kuat daripada diskursus yang tidak penting. Jadi semakin penting diskursus, menarik itu diuji sebenarnya. Kita bisa uji. Jadi misalnya hadis yang tidak terlalu penting memasuki abad pada masa penulis isu yang tidak terlalu penting apa yang isu yang tidak terlalu penting mungkin begini. Coba bandingkan isu tentang transgender dibandingkan dengan isu pertanian. Karena orang Arab kan bukan petani kan. Bahkan hadis-hadis tentang pertanian banyak sekali hadis maudhu gitu kan. Hadis maudhu kan banyak terjadi kepada kasus pertanian. Bandingkan tingkat akurasinya. Maka kita bisa membangun asumsi bahwa relasi kuasa itu berhubungan dengan penutur dan audiens, tapi juga berhubungan dengan diskurs. Karena diskurs kan juga relasi kuasa yang menentukan diskurs. Bagus itu Dua, benar. Wis jadi sak biji tesis itu Dua. Wah, sak biji tesis itu. Dan yang diuji punya Opland ini dicari aja di mana-mana coba tadi. Jeffrey Opland, mana di literaturnya di belakang. Opland. Jeffrey Opland, 1976. Discussion following the paper oral poetry di halaman 191 itu. Some linguistic and typological considerations. Oral literature and the formula. Bukunya itu, Oral Literature and Formula tahun 76. Iya, kita bisa uji itu. Bener lah. Kepake statistik ini, keren nih. Oke. Thank you dah. Six. Many instances of memorizations of oral poetry adduced as evidence of prior composition by the poet, such as the instances of Finnegan, seems to be of no greater verbatim accuracy. Many instances, sejumlah contoh dari hafalan terhadap puisi-puisi oral, adduced as evidence. Adduce itu menambahkan apa? Apa sih itu artinya? Adduce itu apa? Adduce Duha mana Duha? Adduce apa? Saya malas buka kamus Duha. Bukan malas buka kamus sih, kesuwen buka kamus. Dikemukakan. Apa? Oh, dikemukakan. Oke. Dikemukakan sebagai bukti adanya prior compositions. Jadi ada komposisi, ada karangan yang terdahulu dari penyair. Jadi contoh-contoh dari hafalan, jadi memori hafalan dari puisi-puisi lisan itu menunjukkan bahwa ada komposisi yang ada sebelumnya, such as the instances of Finnegan, seperti contoh yang dikemukakan oleh Finnegan, seems to be of no greater verbatim accuracy, tampak tidak menunjukkan akurasi verbatim yang lebih besar, lebih tinggi. In fact, pada kenyataannya Finnegan claims only close similarity.
Jadi bukan accuracy bahkan. Finnegan hanya mengklaim itu cuma sekedar close similarity, kesamaan yang agak dekat sekali kesamaannya. In places amounting to word for word repetitions. In place sebagai untuk menggantikan. Jadi repetisi pengulangan kata demi kata. Nah, jadi daripada menyebut itu pengulangan kata demi kata, dia menyebutnya dengan close similarity saja, deket banget gitu. Taqarubul alfaz, jadi lafaz yang berdekatan gitu. Tapi jadi kayak bikin kayak sinonim gitu kan. Close similarity itu tidak persis, ya seperti sinonim sebenarnya, tapi bukan sinonim. Jadi apa? Dan kalau sinonim juga sinonim kan di dalam bahasa Arab, Taraduf itu di dalam bahasa Arab bagi sebagian ahli fiqhul lughah disebut dengan bukan kesamaan makna, tapi taqarubul makna, kedekatan makna gitu. Dia lebih dekat. Nah, itu persis seperti klaim Finnegan ini. Klaim Finnegan ini seperti klaimnya orang-orang sebagian ahli fiqhul lughah tentang taqarub. Jadi tidak pengulangan kata per kata, tapi close similarity, ya dekat saja ikutin. Word by repetition and much more verbal and line for line repetition than one might expect for Yugoslav analogy and much more verbal and line for line sebentar, ini n-nya kemana? In places amounting to word for word repetition and much more verbal line for line repetition than one might expect from Yugoslav analogy. On the value of this comparison, Senabigi significance of repertory in Finnegan and Sivoli. Jadi saya n-nya kemana? In fact, Finnegan's claims only close similarity. Jadi menurut dia tuh hanya close similarity daripada word by word repetition dan much more verbal daripada ke sini mungkin in place-nya nih. And in place much more verbal. Ya benar ke situ ya anunya, n-nya. Much more verbal and line for line repetition than one might expect from Yugoslav analogy. Jadi lebih banyak verbalnya atau pengulangan bait per bait demi bait dibandingkan yang mungkin diharapkan dari contoh Yugoslav tadi. Contoh Yugoslav itu yang punya lord tadi ya, contoh punya lord. Jadi daripada itu ya sebenarnya lebih dekat, dia lebih kepada close similarity, dekat saja. Jadi sebenarnya pengulangan, jadi kan kalau yang Opland tadi kan agak lebih baik, dia bilang akurasi kan berarti memang pengulangan sama, benar-benar ngulangin gitu. Benar-benar ngulangin walaupun tingkat akurasinya 60%. Tapi kalau Finnegan enggak akurasi. Dia bilang lebih dekat saja. Recent work, however, kita 3-4 menit lagi maksimal selesai. Recent work, karya-karya terakhir, kayak paragraf lagi ya. However, dengan sekalipun demikian, karya-karya terakhir has brought to light some instances of more exact verbatim memorization among oral peoples. Nah, brought to light, menunjukkan, mengangkat beberapa contoh more exact verbatim memorizations tentang hafalan verbatim yang lebih tepat among oral people, di antara orang-orang lisan. Nah, jadi karya-karya terakhir menunjukkan ternyata ada hafalan verbatim itu tadi. One is an instance of ritual verbalization among the Chuna. Salah satunya adalah hafalan, di antara contohnya adalah verbalisasi ritual di antara orang-orang Kuna of the Panama Coast. Jadi di sana di sekitaran pantai Panama gitu ya. Curia, Pak. Apa? Of the Panama, itu apa tulisan? Curia. Oh sini Cuna. Among the Cuna of the Panama Coast. Oh jadi terjemahnya Curia tuh. Saya malah nggak familiar itu. Oh situ Kuria. Di sini Cuna. Oh iya, ini Cuna. Tuan yang mana punya saya sama punya Mama? Iya, enggak, ini first published 82. Ini edisi 83. Itu edisi berapa, Mas? Mat? Edisi 2002. Oh, 2002. Oh, mungkin kali dikoreksi kali. Bisa jadi dikoreksi karena ternyata bukan Cuna namanya. Sini Cuna. Oh, sana Kuria ya. Oke, kita lihat deh nanti kita googling yang benar apa itu. Of the Panama Coast. Jadi
jauh dari pantai, off the Panama, maksudnya jauh dari pantai Panama kan? Lepas pantai Panama, reported by Joel Scherzer, yang dilaporkan oleh Joel Scherzer. In 1970, pada tahun 1970, Scherzer had tapped a lengthy magic puberty rate formula being taught by a man who was a girl's puberty rate specialist to other such specialists. Wah, jadi Scherzer itu ngerekam a lengthy magic puberty rate formula. Jadi formula dari ritus pubertas magic yang sangat panjang. Jadi ritusnya a lengthy magic puberty rite formula. Jadi formula yang digunakan dalam ritus pubertas. Jadi formula magic dalam ritus pubertas yang sangat panjang. Formula magic itu mantra. Magic formula itu mantra. Jadi mantra ritus pubertas yang panjang sekali. Mantra yang panjang. Being taught, yang diajarkan by a man, oleh seorang lelaki who was a girl's puberty rite specialist, yang dia merupakan, si lelaki ini, si orang ini spesialis ritus pubertas perempuan. Wah. To other such specialists, to other such specialists, who was a girl's puberty rite specialist to other such specialists. Jadi diajarkan oleh seorang lelaki kepada spesialis yang lain. He returned in 1979, dia kembali lagi tahun 79, with a transcription he had made of the formula, dengan transkripsi dari mantra yang sudah dia buat, and found, dan dia temukan that the same man could match the transcription verbatim. Lelaki yang sama itu bisa menghafalkan, match sama persis dengan transkripsi verbatimnya, phoneme or for phoneme. Jadi phoneme demi phoneme, bunyi demi bunyi. Jadi tetap lisan, tapi bunyi demi bunyi tetap benar. Although Scherzer does not state, sekalipun Scherzer tidak menyatakan how widespread or durable the exact verbatim formula in question was within any given group of formula expert over a period of time. Nah, ini kalau hanya problemnya adalah secara metodologis, katanya Scherzer itu tidak menunjukkan bagaimana seluas mana sebarannya dan durable sebertahan apa the exact verbatim formula yang formula verbatim mantra yang sama persis, mantra verbatim sama persis in question yang sedang diteliti ini was within any given group, di dalam kelompok yang diteliti ini tadi, of in any given group, dalam kelompok of formula expert, dari ahli tentang mantra-mantra itu, over a period of time, dalam rentang waktu tertentu. The instance he gives is a clear-cut one of success with verbatim reproduction. Contoh yang dia berikan itu adalah clear-cut one. Jadi satu contoh yang nyata saja dari kesuksesan reproduksi verbatim. Jadi memang ada. Nah mungkin itu kasusnya kan sama seperti kita ngapal tadi. Kita ngapal Fatihah tuh loh. Anak ngapal Fatihah pertama kali kan oral sebenarnya. Oral. Jadi bisa kan verbatim akhirnya kan. Nah karena ada isu teologis sebelumnya yang membuat dia tidak boleh dirubah. Karena tadi ketika proses kanonisasi, dia kan jadi, itu buku yang baru dikirim Duha tadi. Ah, itu tuh menarik teramat. Aku mau baca buku itu tentang second canonization itu kan. Ketika terjadi proses kanonisasi, maka dia menjadi korpus resmi tertutup. Sekalipun tetap ditransmisikan secara oral, maka saat itu transmisi ini akan diikat oleh transmisi verbatim. Nah, bisa jadi yang Scherzer ini case-nya sama. Jadi kalau kita baca, kita akan ketemu, ini bisa menjelaskan secara teoritis kenapa Quran yang dimulai dari tradisi lisan, tetapi hafalannya lalu kemudian adalah verbatim. Nah, itu yang sedikit membantu menjawab pertanyaan Duha tadi, walaupun pada saat yang sama kita tidak bisa menafikan varian qiraat sebagai konsekuensi logis dari proses kelisanan ini tadi. Oh, menarik iki. The instances referred to Scherzer's root from Finnegan in 1982, number 3, from Finnegan 1977, as already indicated here above, all appear ambiguous at best and thus not equatable with his own instances. Tetap dikritik sama Ong iki. Ong ora terima juga karena ora kena contohnya. Tapi penting ini. Jadi contoh-contoh yang dirujuk oleh Scherzer tahun 82, not nomor 3 yang ada di Finnegan tahun 77.
and already indicated here above, dan sudah ditunjukkan di sini di atas sebelumnya, all appear ambiguous, itu tanpa ambigu, jadi agak mutasyabih gitu kan, agak nggak clear at best, and not equatable with his own instant. Jadi tidak bisa equatable tuh nggak seimbang, nggak tidak apa istilahnya? Tidak setara, tidak bisa disetarakan dengan contoh-contohnya. Karena contohnya satu saja, dikelirkan sak biji contoh itu. Tetapi menarik sebenarnya, bisa jadi itu membantu menjelaskan. Jadi kan gini, ketika teks oral ini mengalami proses kanonisasi, walaupun itu kanonisasinya terjadi di dalam tradisi oral, maka tekanan untuk mengingat dia secara verbatim, menghafal secara verbatim, itu juga menguat. Nah, itu tentang relasi kuasa tadi. Dan itu yang bisa membantu kita menjelaskan kenapa Quran yang asalnya teks oral itu bisa dihafal secara verbatim pada waktu kemudian. Sekalipun tentu itu juga disupport oleh pergeseran transformasi Quran dari lisan ke manuskrip, apalagi nanti sampai cetak gitu kan, sampai cetak. Lalu itu juga tentu didukung oleh transformasi bentuk-bentuk mnemonik Quran. Kayaknya dulu di awal kita pernah cerita dari asalnya garis-garis, lalu mnemoniknya berubah menjadi mnemonik formasi halaman, ornamen, lalu kemudian formasi halaman, itu semua mnemonik yang membantu mengingat gitu. Oke, sudah 1 jam ya, udah deh. Sake yang ngorong. Oke. Ada lagi nggak? Duha teman-teman di sana apa sih biasanya? Oke, sampai sini dulu cerita. Oke. Ini semakin menarik. Oral memorization ini mungkin masih butuh 2 kali ngobrol kita, apa 3 kali. Sesudah itu kita akan ketemu dengan verbomotor lifestyle. Wah, verbomotor lifestyle. Menarik ini. Verbomotor lifestyle itu nah ini sudah mulai masuk ke kitab suci. Itu tradisi Hebrew dan Aramaik. Nah, ini penting nanti untuk kita memahami intertekstuality seperti yang dilakukan oleh Anglican Nuit terhadap teks manuskrip Quran, bunyi Quran dengan teks-teks yang surrounding text. Nah, verbomotor. Oke, tapi kita harus selesai dulu yang oral memory. Oral mungkin butuh 3 kali ngobrol lagi kita. Nggak apa-apa ya, kita kan nggak ngejar kapan tamatnya. Nggak ngejar kapan ngalap berkah newe, ngalap berkah waroong. Butan, ki ngalap berkah ilmu maksudnya. Kita ngalap berkah ilmu itu bisa datang dari mana saja. Oke, tapi kita yang menarik dari pembicaraan kita hari ini adalah diantaranya yang kita baca ini, bagaimana kita itu tadi tentang persentase tadi itu loh. Itu tuh penting menurut saya sih untuk melihat. Jadi bagaimana sejauh mana lalu kemudian relasi kuasa, power relations yang ada dalam proses transmisi oral itu, dalam oral memorization, itu juga menentukan tingkat akurasi hafalan, ingatan dari akurasi hafalan gitu. Nah, akurasi hafalan baik dan relasi kuasa itu kan mulai dari penutur lawan tutur, diskursus, tema yang menyertainya, dan tentu perubahan ruang, perubahan waktu, merubah. Jadi dia sifatnya diskursif, agak talal asadian sebenarnya. Cara berpikir saya agak talal asadian, dia diskursif gitu, dia diskursif. Karena faktor diskursif itu lalu kemudian mempengaruhi tingkat akurasi. Tapi memang itu sesuatu yang selama ini saya nggak tahu ada nggak ya, saya tidak nggak saja, mungkin kita tidak terpikirkan. Yang paling jauh kan yang saya pahami seperti inovasinya Iftikhar Zaman terhadap Harald Matsky yang mencoba menentukan subjek tuturan dari varian kata di dalam hadis yang sama. Hadis yang sama, riwayat yang berbeda, muncul varian kata. Iftikhar Zaman lalu kemudian mengembangkan Harald Matsky untuk menemukan ruang tuturan, lalu penutur ruang tuturan, lalu kemudian untuk menentukan pesan di dalam ruang tuturan itu. Kan itu ya, tetapi belum sampai kepada bagaimana relasi kuasa mempengaruhi akurasi di dalam varian ini. Bahwa varian ini sebenarnya muncul karena relasi kuasa untuk menekankan atau tidak menekankan pesan, gitu kan? Menganggap pesan ini penting atau menganggap pesan ini tidak penting gitu. Oke, itu mungkin catatannya. Makasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Insyaallah minggu depan kita kembali ke jam 8 lagi ya, karena jam 8 kayaknya lebih enak. Lin sudah
masih melek gitu. Ya Lin ya. Masih nonton tuh Lin. Masih. Oh, rajin sekali kamu Lin. Nangalaba. Ini aku capek nanti malam nggak jadi Lin. Ngamuk-ngamuk tuh Lin. Oke, nanti malam kita ketemu. Nanti malam tuh yang sebenarnya agak mirip-mirip, bukan agak mirip, berdekatan dengan penjelasan teoritis ini, tetapi saya mau bicara isu yang sangat spesifik tentang tafaul bil Quran, motivation with the Quran. Jadi mengambil motivasi dengan Quran gitu. Itu oke. Tapi tidak jadi motivator nanti malam, saya tenang aja. Nanti kalau jadi motivator, nanti gelar saya dirubah sama Rahmat. Nanti manggilnya Coach Rafiq. Kan kalau itu jadi coach kan, bukan ustadz lagi gitu. Oke, Coach Duha gitu kan, itu motivator. Kalau the motivator itu jadi the coach gitu kan. Oke, baik, makasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.